وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Saat itu di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini permasalahan yang selanjutnya yaitu apa? Bahwasanya tidak ada batasan bagi sholat tahiyatul masjid ini, waktu kapanpun itu dibolehkan. Bagaimana dengan waktu terlarang? Itu kan dengan hadis Nabi yang melarang waktu itu. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i punya wujhat nazar, punya pandangan bahwasanya waktu-waktu terlarang itu tidak diperbolehkan sholat yang tidak ada alasannya. Bahasanya Imam Syafi'i min ghairi sabab, tanpa adanya sebab, yaitu sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak ada ikatan waktu. Pokoknya saya mau sholat aja gitu. Sholat apa? Ya sholat aja gitu. 2 rakaat sholat aja seperti itu. Nah, untuk sholat-sholat yang ini terlarang. Adapun sholat-sholat yang ada sebabnya, dalam hal ini kan sebabnya kan masuk masjid nih. Sebabnya adalah masuk masjid. Sholat yang pertama kali dilakukan ketika baru masuk masjid, dia adalah sholat tahiyatul masjid. Maka yang demikian ini diperbolehkan. Ini rukhsah dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian hukum yang selanjutnya, sholat tahiyatul masjid ini juga menandakan apa? Menandakan wilayah mana yang memiliki hukum masjid. Nah, ini mohon maaf ya, mungkin ada perbedaan dengan sebagian asatidzah ya. Tempat yang dianggap memiliki hukum masjid itu yang mana? Sebagian asatidzah ada yang berpendapat parkiran itu juga hukumnya hukum masjid. Didasarkan pada apa? Didasarkan pada pewakafan tanah. Sebagian ustadz ada yang berpendapat demikian. Namun pada kesempatan ini saya nggak setuju gitu kan. Saya tidak setuju dengan pendapat ini. Kenapa? Kalau itu sudah diwakafkan buat masjid, tetapi lahan yang ini nanti dijadiin parkiran. Kira-kira ada nggak yang mau tahiyatul masjid di parkiran situ? Nah, ketika nggak ada yang mau tahiyatul masjid, atau ada yang mau tapi nggak dianggap tahiyatul masjid, ada nggak yang menganggap itu tahiyatul masjid di situ? Habis parkir motor langsung di sampingnya Allahu Akbar. Kamu sholat apa? Tahiyatul masjid, tapi di parkiran gitu kan. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya lahan parkiran itu tidak memiliki hukum masjid gitu loh. Jadi patokannya adalah sholat tahiyatul masjid. Ya, tentunya ini masih ranah khilaf. Memang sampai sekarang kan teras masjid ini apakah dia bagian dari masjid atau tidak? Kalau saya patokannya adalah sholat tahiyatul masjid ini. Dia memang diperuntukkan bangunannya untuk masjid atau bukan? Dan ini kembali kepada uruf, kembali kepada adah masyarakat setempat. Dia menganggap itu masjid atau bukan masjid. Sampai-sampai nanti yang di mall ya, ini batasan dinding ini dijadikan masjid, dan orang-orang di situ ta'arufa, masyarakat kita mengetahui, urufnya masyarakat udah ini wilayah masjid. Ketika itu wilayah masjid, maka dia memiliki hukum masjid di situ. Dia memiliki hukum masjid ketika masuk dia tahiyatul masjid. Yang demikian ini di antara dalil yang saya pegang pertama adalah hadis ini, yaitu tempat di mana seseorang tahiyatul masjid itulah batasan wilayah masjid. Kemudian yang kedua, di dalam Sunan An-Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan satu hadis ketika Nabi SAW didatangi utusan dari Najd, yang menceritakan di Najd itu ada bi'ah, ada tempat peribadatan ahlul kitab, haikalnya orang Yahudi di situ. Sudah ditinggal pergi sama umatnya, nggak ada lagi yang menempati di situ. Boleh nggak kita menjadikan tempat itu sebagai masjid? Itu babnya nanti dibawakan oleh Imam Nasa'i, ittikhadzul bi'ah masjidan, menjadikan tempat bi'ah itu peribadatan tempat peribadatannya orang Yahudi itu dijadikan sebagai masjid, boleh atau tidak. Nah,
utusan ini tadi datang meminta air wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sisa air wudunya Nabi itu ditampung, ditaruh di idawah. Idawah itu apa? Ember. Ditaruh di ember, kemudian dibawa ke sana. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kalau sudah sampai di tempat kamu dan dia kurang, tambahkan dengan air yang ada di daerah kamu. Ini nanti dipercikin di mana? Di ruangan dari tempat itu. Hanya saja Rasulullah memerintahkan hancurkan bi'ah. Hancurkan bi'ah itu apa? Unsur-unsur kesyirikan yang ada di situ. Kalau ada berhala, hancurkan itu. Dihancurkan, kemudian dibersihkan, barulah nanti dia menjadi masjid. Siram dengan air wudunya Nabi itu tadi. Kalau sudah sampai, nanti kemudian kalau berkurang kan perjalanan panjang tuh dari Madinah ke Najd itu perjalanan panjang. Kalau airnya nanti berkurang, tambah dengan air yang ada di tempat kalian. Nah, ini hadis ini menunjukkan apa? Sebelumnya kan tempat peribadatan orang lain ini nggak diwakafin ini. Masa orang ahlul kitabnya yang ngewakafin gitu kan tanahnya di situ. Nah, ketika sudah tidak gunakan lagi, dialih fungsikan oleh masyarakat setempat, ta'arafan nasu ala dzalik, orang-orang sudah menganggapnya itu dan ma'ruf oleh orang-orang pada saat itu, maka tempat itu menjadi masjid. Yang demikian ini alhamdulillah sekarang banyak terjadi di Inggris. Gereja-gereja dibeli sama komunitas-komunitas muslim jadi masjid. Nah, kalau dibeli itu kan pembeliannya kan bisa jadi wakaf itu kan. Nah, tapi yang ini enggak, ini ditinggal, enggak dibeli, enggak diapa gitu kan. Daripada enggak difungsikan, baru kemudian dialih fungsikan menjadi masjid. Nah, ini di antara pandangan saya tentang batasan-batasan masjid tersebut. Tentunya ini adalah ranah ijtihad. Nanti bagi teman-teman yang mungkin berpegang dengan pendapat ustadz tersebut, silahkan gitu kan. Kalau saya punya pandangan yang lain terhadap hal ini, yang mana dasar dalilnya adalah dua dalil ini tadi yang saya sampaikan. Nah, tadi juga berkenaan dengan riwayat Imam Nasai tadi yang Nabi berwudu kemudian nanti dicampur dengan air yang lain gitu kan. Diambil faidah oleh Syekh Muhammad Al-Ethiopi. Ini muhaddisnya Mekah sekarang, poros periwayatan sanad yang ada di Mekah saat ini, Syekh Muhammad Al-Ethiopi. Beliau menyusun syarah Sunan Nasai yang beliau beri nama Dzakhiratul Uqba fi Syarhil Mujtaba. Ada 40 jilid itu sekarang dia, panjang besar. Saya tidak ada duit mau beli waktu itu kan. Tapi teman-teman bisa mengambil kitab itu, download aja sekarang, alhamdulillah ada. Nah, pada bagian bab ini beliau mengambil faidah hadis ini bisa menjadi landasan hujah bagi apa yang dilakukan oleh sebagian jamaah haji ketika membawa air zam-zam pulang ke negerinya, kemudian air zam-zamnya itu dicampur lagi dengan air minum mereka. Hal ini tidak mengurangi keberkahan dari air tersebut, bahkan memberikan keberkahan yang baru terhadap air-air minum mereka yang bukan air zam-zam. Nah, diambil kesimpulannya dari apa? Ini kata Nabi, bekas wudunya Nabi kan ada barokah tuh. Ketika nanti sampai di tempat kamu, campur dengan air yang ada di tempat kamu, itu akan menambahkan keberkahannya di situ. Nah, demikian pula zam-zam yang keberkahannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti dia ditambahkan dengan air biasa yang kita minum di sini, justru itu akan menambahkan keberkahan bagi air yang ada. Ini di antara faidah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Ethiopi hafizahullah. Ada waktu berapa menit ini? Silahkan kalau ada yang ditanyakan tentang perkara tahiyatul masjid ini atau perkara yang lain kami persilahkan. Nah, Ustaz, apakah termasuk tahiyatul masjid ketika di Makkah pada hari Jumat, sementara jarak sampai ke pelataran itu masih berapa puluh meter, tetapi orang-orang sudah penuh sampai ke jalan-jalan itu, Ustaz. Apakah itu termasuk orang-orang yang sholat sebelum pelataran masjid itu termasuk sholat tahiyatul masjid? Nah, yang seperti ini
situasional dan kondisional. Hukum yang ditetapkan sebagai hukum masjid itu kan bangunan. Nah, ketika nanti softnya itu memanjang, maka sampai di mana dia memanjang itu masih tetap hukum masjid. Di mana soft itu memanjang dan masih bertemu, masih bersambung dengan soft yang ada di dalam masjid, maka dia akan memiliki hukum masjid yang baru pada saat itu saja. Nah, maka ketika nanti di ketika nanti di Masjidil Haram untuk masuknya itu sudah nggak ada tempat dan soft itu sudah sampai di pelataran, maka pelataran akan mengambil hukum masjid di situ. Termasuk juga kalau di tempat kita parkirannya, saking banyaknya jamaah, kemudian jamaah yang di dalam bersambung sampai keluar, bahasa Arabnya itu imtadda, memanjang terus sampai keluar, maka di saat kondisi tersebut parkiran itu bisa menjadi masjid. Dia menjadi masjid karena dia meluas, gitu, seperti itu. Dan meluas di sini patokannya adalah apa? Ma ta'arafan nas, yang kemudian ma'ruf di tengah-tengah di tengah-tengah masyarakat pada saat itu, karena situasinya itu memanjang, maka dia menjadi hukum masjid bagi bagi tempat yang tersentuh perpanjangan dari soft tersebut. Nah, ketika softnya tidak ada, maka dia tidak jadi masjid lagi, nggak berfungsi sebagai masjid kan, kembali kepada fungsi sebelumnya. Dia difungsikan menjadi masjid ketika softnya itu memanjang itu saja. Ketika dia memiliki fungsi sebagai masjid, maka masih tetap boleh untuk salat tahiyatul masjid di situ. Allahu taala a'lam. Nah. Ya. Ya, kalau yang di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu ketika mengatakan al-ardu kulluha masjid, tanah itu semuanya adalah masjid, seperti itu kan. Yang seperti ini, makna dari hadis tersebut adalah masjid dalam artian boleh untuk melaksanakan sholat, tidak mendapatkan hukum perlakuan masjid sebagai tempat dilaksanakannya sholat berjamaah, yang dia memiliki kekhususan hukum seperti tidak boleh jual beli, tidak boleh mencari barang yang hilang. Kalau nanti itu dianggap masjid yang memiliki hukum masjid yang itu tidak boleh mencari barang yang hilang dan tidak boleh jualan, maka nanti seluruh tempat seluruh dunia ini nggak boleh jualan dan nggak boleh mencari barang yang hilang, gitu kan, karena semuanya masjid gitu. Maka hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi dimaknai bahwasanya masjid sebagai tempat sholat. Dari mana kita mengambil dia adalah tempat yang boleh menjadi tempat sholat? Ini di riwayat yang lain, ketika Nabi SAW mengatakan u'titu khamsan, aku diberikan 5 perkara, lam yu'tahunna ahadun qabli, yang belum diberikan kepada seorang pun sebelum diriku, kata Nabi. Apa itu? Di antaranya adalah ju'ilat liyal ardu tahuran wa masajida. Tanah itu diberikan bagiku, dianugerahkan bagiku sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci. Fa ayyuma adrakathu shalah, siapapun yang dia didapati salat pada waktu itu dimanapun dia berpijak, falyusalli, hendaknya dia salat. Nah, hal ini kan menunjukkan bahwasanya masjid yang dimaksudkan dalam hadis tersebut bukan masjid yang memiliki hukum masjid di mana Nabi SAW melarang beberapa perkara, tetapi masjid di sini artiannya adalah masjid di mana seseorang boleh melaksanakan ibadah salat dalam keadaan yang selain mukim, yaitu dalam keadaan safar. Jadi kalau hemat saya itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan bahwasanya nanti semua tempat di seluruh dunia kecuali kuburan dan kecuali WC, toilet itu sebagai masjid. Karena kalau itu nanti dijadikan sebagai tempat hukumnya masjid, maka berlaku pula hukum larangan jual beli dan larangan untuk mencari dhallah, mencari barang yang hilang. Sementara itu kalau kita
ambil itu sebagai hukum masjid, maka semua tempat nanti nggak boleh jual beli gitu kan, karena itu semua tempat masjid gitu. Allahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.